Eyo, what's up? Selamat siang. Selamat pagi guys. Selamat pagi semuanya. Saya lihat pemandangannya lumayan indah ya. Kita akan menuju ke arah Cadas. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat seru karena kita akan mendekati gunung atau tebing yang berbahaya. Nah, sekarang sambil jalan aja. Banyak yang berseliweran di YouTube dan sebaiknya kita sharing juga, guys. Strategi aku mungkin untuk 10 tahun ke depan untuk keluar dari jalur kemiskinan. Sebenarnya arti dari kemiskinan itu adalah tentang bersyukur. Kita harus bersyukur karena ada pekerjaan, ada tanah, ada sawah. Kita bisa makan dari situ. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan uang. Ya, pasti kebanyakan menginginkan adalah uang. Nah, di sini kita sharing aja. Karena ini baru strategi. Strategi berarti harus diuji, dicoba. Sekarang di 2025 saya pulang kampung dari Bandung ke kampung saya. Nah, di sini saya start from zero. Kayak motivasi aja. Start dari nol lagi. Bagaimana kita menggunakan ilmu atau pengalaman yang sudah ada, start dari nol lagi. Ya karena kita ada di dalam tempat yang berbeda dan pasti ada tekanan mental, psikologis, ada yang namanya sosialisasi. Kita tidak bisa samaratakan. Mungkin dulunya kita berjualan lagi di kampung, jelas berbeda. Mayoritas kalau di perkotaan banyak orang, mereka pekerja aktif, mereka punya penghasilan tetap per bulan. Kalau pindah ke kampung belum tentu mereka punya penghasilan pendapatan tetap, karena basis atau mayoritas adalah petani. Petani pasti punya uang, tapi uang itu pasti ditabung untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin mereka lebih mengatur pada keuangannya. Nah, di sini strateginya adalah yang pertama kita akan fokus apa yang menjadi habit atau kebiasaan yang dilakukan di perkampungan itu seperti apa. Contohnya, orang lain beternak, kita ikut menekuni peternakan dulu. Ngarit, contohnya mereka menanam padi, kita fokus menanam padi. Sambil berjalannya itu pasti kita bersosialisasi, kita mengobrol dengan orang-orang, apa yang jadi masalah mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, tapi susah mereka akses. Nah, kita pasti akan berpikir dan menemukan suatu opportunity atau penemuan atau peluang untuk kita bisa memberikan solusi dan menghasilkan cuan. Nah, apakah mungkin kita bisa jadi kaya atau keluar dari zona kemiskinan? Tentu kalau kita tidak malas, kalau kita tidak rebahan aja gitu ya. Bukan berarti rebahan itu salah. Kalau capek pulang kerja kita rebahan, salah nggak? Ya enggak, itu namanya istirahat. Tapi kalau rebahan dari pagi sampai malam itu masalah. Di mana, Pak?
Barusan kita baru sampai pada habit atau proses ya. Dan yang kedua adalah sekarang itu tidak sulit kita mencari informasi atau cara memperoleh pendapatan lewat internet. Mungkin ini akan sangat prosesnya itu sangat terasa karena ada algoritma. Jadi kita bisa melihat setiap progres yang kita bangun dalam internet. Contohnya ada sekarang affiliate. Kita buat konten terus view-nya kurang, terus tidak ada yang melihat produk kita. Itu adalah salah satu rintangan. Tapi kalau kita semangat atau kita fokus dalam mengerjakan itu, mungkin bisa saja kita goals atau berhasil. Nah, kembali lagi pada diri kita sendiri. Kita ingin atau apakah ada kemauan untuk bertumbuh, untuk bangkit dan mencari kekayaan itu. Kalau kita hanya menjadi penonton saja atau mungkin hanya jadi figur yang melihat orang lain, itu mungkin tidak bisa digapai. Tentu harus dengan aksi. Anjay, ngisi motivator. Intinya kita sharing aja karena ini juga kita berusaha bertumbuh. Jadi ada dua hal. Barusan aku sampaikan dua hal, yaitu kita harus fokus. Yang kedua kita manfaatkan suatu bidang atau peluang di internet ini. Nanti kalau kamu tertarik, aku akan spill atau belajar dan membuat video tentang apa aja peluang mencari kekayaan di internet. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan sebaiknya kalian lihat dulu pemandangan ini. Ini ada sawah, ada juga tebing. Ya, untuk mencuci mata lah supaya tidak terlalu jenuh kalian di rumah.